Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Bocah 14 tahun tewas tenggelam saat berenang di Sungai Bali, Mimika. Ruas Jalan Sorong Teminabuan rusak parah. Cabai di Merauke mahal. Tim SAR akhirnya menemukan jasad Justin Nahumuri, bocah 14 tahun yang hanyut dan tenggelam saat mandi bersama teman-temannya di Sungai Bali, Mimika, Senin lalu. Tubuh korban ditemukan tim SAR di kedalaman 7 meter. Menurut teman korban, Justin sempat berteriak minta tolong ke teman-temannya untuk ditarik ke tepian sungai. Namun usaha teman-teman korban tidak berhasil dan akhirnya Justin terseret arus dan tenggelam. Pada proses pencarian, kami menggunakan Aqua Eye. Alat ini adalah alat untuk mendeteksi objek bawah air, terutama objek manusia. Dan pada pukul 15.30 pada saat kami terima informasi, kami langsung memberangkatkan tim. Memang ada durasi waktu yang kita tempuh ke lokasi, sehingga pada pukul 4 sore kami tiba langsung memprepare peralatan Aqua Eye serta peralatan selam, dan langsung ke lokasi tempat diperkirakan korban terseret arus. Memang ada beberapa saksi yang sudah menyampaikan, dan ini sangat membantu dari unsur SAR gabungan melakukan pencarian. Dan syukur pada saat melakukan pendeteksian menggunakan peralatan Aqua Eye, kami berhasil mendeteksi korban atau objek yang dicari, ya tidak jauh dari lokasi kejadian, hanya bergeser berapa meter. Namun dari hasil pendeteksian itu kami bisa memastikan bahwa objek yang dicari itu adalah saudara kita yang tenggelam. Untuk menemukan korban, tim SAR menggunakan alat pendeteksi bawah air atau Aqua Eye. Tim penyelam kemudian mengangkat korban dari dasar sungai, lalu jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Akibat remblong, sebuah truk di Mimika menabrak minibus yang sedang mengantre BBM di sebuah SPBU Selasa kemarin. Truk yang dikemudikan Norce Papasota melaju dari SP3, namun saat melintas di pom bensin SP2, rem tidak berfungsi. Sopir langsung membanting setir ke kiri lalu menabrak minibus. Akibat tabrakan ini, kedua kendaraan rusak parah dan langsung dibawa ke Mapolres Mimika. Di depan Kasat Lantas Polres Mimika, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan kasus kecelakaan ini secara damai dan kekeluargaan. Tindakan yang diambil oleh seorang pengemudi truk tersebut itu benar, karena kalau dia sampai tidak membanting itu akan mengakibatkan kecelakaan dan akan ada korban. Demikian sehingga ketiga belah pihak langsung dibawa ke kantor lalu lintas untuk dimediasi, dan supir truk DS 1965 MB ini sudah mempertanggungjawabkan daripada kelalaiannya yang mengakibatkan remnya blong dan mengakibatkan menabrak daripada dua kendaraan yang sementara mengantri di SPBU. Untuk ketiga belah pihak sudah sepakat untuk kendaraannya itu diperbaiki di bengkel. Langkah yang diambil sopir truk dengan membanting setir ke kiri menurut polisi sudah benar. Jika tidak dipastikan akan banyak menelan korban jiwa. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ruas jalan di Kabupaten Sorong Selatan kondisinya rusak parah. Jalan berlubang, bahkan sebagian berlubang besar, sehingga bisa membahayakan pengendara. Ruas jalan menjadi satu-satunya jalan yang digunakan dari kota Sorong ke Teminabuan.
Belum diketahui penyebabnya apakah proyek pekerjaan jalan ini dikerjakan secara asal-asalan atau jalan ini rusak karena kerap dilintasi truk dengan beban berat. Menurut warga, ruas jalan ini sudah rusak parah sejak 2 tahun lalu. Sudah sering melintas di jalur sini, jalan sini. Banyak yang korban karena tidak melihat ini. Sekarang kan lewat tempat itu harus melihat jalan ini. Ini dari sini sampai mana? Muswari sana. Mulai dari Muswari sampai ke Nabuan. Jalan rusak ya? Iya, jalan rusak. Warga di daerah ini berharap agar pemerintah setempat segera memperbaiki jalan rusak karena ini sangat penting bagi perekonomian warga. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Bupati Manokwari menghentikan pembangunan hotel dan dermaga di Jalan Rendani, Manokwari. Proyek tersebut dinilai pemerintah Kabupaten Manokwari bisa mengganggu rencana pengembangan infrastruktur jalan yang menghubungkan ruas jalan Condro Negoro dengan Bandar Udara Rendani yang saat ini tengah dikerjakan pemerintah. Bupati Manokwari Hermus Indau mengatakan tidak ada lagi proyek pembangunan di kawasan ini karena tengah dilakukan penataan kota. Nah, malam ini kita hentikan semua aktivitas pembangunan di sini dan kita minta untuk manajemen hotel ini membuat surat pernyataan atau kesanggupan untuk tidak melanjutkan pembangunan ini sambil menunggu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari dan juga yang bersangkutan mendukung pemerintah Kabupaten Manokwari dalam pengembangan infrastruktur Kabupaten Manokwari, khususnya literase yang nanti akan dibangun dari Bandara Udara Rendani Manokwari ke Beringin dan seterusnya akan menghubungkan Fajaron dan Jalan Sujarwo Condronegoro. Hermus menambahkan pembangunan di kawasan tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati. Sementara manajemen hotel mengatakan mengaku sudah mengantongi izin pembangunan pada tahun lalu, namun manajemen bersedia menghentikan proyek pembangunan dermaga dan hotel demi mendukung program pemerintah daerah. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Bea Cukai Mimika menemukan 30 jenis minuman beralkohol tidak memiliki nomor pokok pengusaha barang bea cukai di sejumlah tempat hiburan malam Senin lalu. Razia minuman keras yang digelar Bea Cukai menyasar minuman beralkohol asal luar negeri. Miras yang ditemukan langsung dibawa ke kantor Bea Cukai Mimika. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Riki Wandosa mengatakan operasi ini merupakan bentuk sosialisasi pajak serta mengecek pita cukai nomor pengusaha barang kena cukai. Untuk operasi per tahun 2022 sasaran adalah barang kena cukai yang ilegal. Barang kena cukai ilegal yang perlu saya jelaskan di sini kepada teman-teman lapangan sekalian bahwa pertama itu barang kena cukai itu ada 2 jenis, yaitu hasil tembakau sama minuman mengandung etil alkohol. Teman-teman dari Satpol PP Kabupaten Mimika, kami turun ini pun bukan hanya melakukan penindakan, artinya ketemu barang fisik yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau seperti yang tadi disebutkan, kemudian yang tingkat cukainya sudah lewat tahun 2021 atau 2020, kita lakukan sosialisasi. Kita kasih pencerahan sama dia bahwa kalau sudah jual barang yang tingkat cukainya lebih tahun, silakan kembalikan kepada distributor, minta ditukar. Selain minuman beralkohol, tim Bea Cukai juga mengecek rokok yang dijual eceran. Kegiatan Operasi Gempur 22 melibatkan Satpol PP yang juga bertugas memeriksa izin tempat usaha THM. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Dampak penyerangan 2 tenaga medis di Kabupaten Sorong Selatan menyebabkan banyak nakes yang bertugas di pedalaman khawatir atas keselamatan jiwa mereka.
Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan berusaha untuk menenangkan para tenaga kesehatan dengan memberikan arahan kepada seluruh kepala puskesmas untuk tetap bekerja melayani masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan menghimbau agar para tenaga kesehatan berhati-hati saat pergi ke tempat bekerja. Demi keamanan, sebaiknya mereka pergi bersama-sama. Ketegasan saya untuk petugas yang ada di 16 distrik, 16 puskesmas yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, di luar puskesmas Saifi, di luar puskesmas Saifi, bahwa petugas yang lain tetap melaksanakan tugas, tetapi dengan catatan harus menjaga keamanan. Jadi tidak bisa sendiri bekerja di tempat tugas. Kalau ke tempat tugas harus banyak, maksudnya dengan rombongan atau banyak teman sehingga mereka di sana ada yang bisa bersama-sama dengan mereka. Bisa jika terjadi masalah seperti yang kemarin, yang lain bisa tolong yang lain. Seperti itu, dan saya juga sendiri mengharapkan untuk pemerintah tingkat distrik untuk harus memperhatikan mereka. Saya titipkan mereka di sana seperti itu. Rehabilitasi di rumah dulu. Mereka istirahat, setelah selesai mereka istirahat, nanti kami akan ketemu mereka dan kami akan pindahkan mereka dari Saifi. Saat ini, kondisi kedua tenaga kesehatan Puskesmas Saifi yang diserang orang tak dikenal sudah membaik. Mereka kini tengah dirawat di rumah. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Saifi saat ini masih ditutup sementara. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa tenang bagi nakes yang bertugas. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Setelah sempat turun, harga cabai kecil di Merauke kembali mahal. Cabai jenis ini kini naik menjadi Rp110.000 per kilogram, padahal sehari sebelumnya di kisaran Rp90.000 per kilogram. Sakir, salah satu pedagang di pasar, mengatakan naiknya harga cabai kecil ini disebabkan karena cabai lebih banyak dikirim keluar Merauke, seperti Bovendigul, Asmat, Mapi, dan Yaukimo, sehingga stok di Merauke menjadi berkurang. Pak, sekarang untuk harga lombok kecilnya berapa sekarang, Pak? Sekarang 35, share-nya 40. Itu lombok apa itu? Lombok keriting. Terus? Ya, lombok kecil sekarang ambilnya 90. Sekarang berapa, Pak? Jualnya 110. Lombok besar jualnya 35. Ambilnya 35, jualnya 40 juga. Kalau tomat, Pak? Tomat ambilnya 20, jualnya 25. Pak, ini kenapa sampai lombok-lombok ini sampai bisa naik ini, Pak, terus ini? Ya, dari pengiriman saja. Kalau pengiriman lancar ya lombok juga lancar naik. Oh gitu. Tapi kalau untuk di tangan petani banyak? Petani mungkin ada, tapi ya begitu ya, petani sudah tahu juga. Pak, kira-kira untuk harga lombok ini kira-kira masih akan naik, Pak? Ya, dari lihat saja pengiriman, kalau pengiriman ada lancar ya naik lagi terus. Naik lagi, Pak, ya? Masih tinggi lagi, Pak, ya? Iya. Tidak hanya cabai kecil yang harganya naik, cabai keriting juga naik dari Rp35.000 per kilogram menjadi Rp40.000. Sementara cabai besar naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak sapi, pemerintah Papua melarang masuk hewan ternak sapi ke Papua. Namun disayangkan, langkah tersebut dikhawatirkan akan berdampak terhadap ketersediaan sapi di Papua. Dinas Peternakan dan Hewan akan mengirim 400 ekor sapi ke Mimika. Hewan ternak sapi tentu akan dicek terlebih dahulu kondisi kesehatannya untuk mencegah penyebaran penyakit kuku dan hewan. Lalu terkait permintaan hewan kurban dari Kabupaten Timika, ada permintaan kurang lebih 400 ekor. Jadi bukan hanya Timika saja, tapi kemarin juga dari Kabupaten Yaukimo. Yaukimo sudah terpenuhi. Dan untuk Timika, sampai hari ini kami masih dalam arti Timika juga rupanya selain Merauke mungkin ada dari tempat lain ya untuk memasok hewan kurban tersebut. Kami pada prinsipnya kami siap karena sesuai surat dari Kepala Dinas Provinsi bahwa disampaikan kepada Bupati Merauke, kami Kabupaten Merauke merupakan salah satu kabupaten untuk pemasok ternak.
Jadi kami dari sisi ketersediaan kami siap, tentunya sesuai dengan prosedur ya, dalam arti hewan harus sehat, kemudian ada beberapa kriteria, nanti ada tim selektor yang juga akan menyeleksi hewan-hewan calon kurban tersebut. Kami kembalikan lagi ke pihak Timika, Kabupaten Timika, apakah 400 tersebut sudah terpenuhi, mungkin dari daerah lain berapa, kami Merauke berapa, tentunya kami siap untuk menyiapkan hewan kurban tersebut. Sapi yang akan dikirim ke Timika untuk kebutuhan kurban dan konsumsi. Sebelumnya, Pemda Merauke juga telah mengirim sapi ke Yaukimo untuk kebutuhan konsumsi. Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari 3 sentra ternak sapi di tanah Papua karena memiliki hamparan lahan savana yang luas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Saat ini 2 polisi di Merauke sedang menjalani proses hukum terkait penyalahgunaan senjata api. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan, salah satu polisi bahkan terindikasi melakukan pelanggaran berat, sementara yang lain tergolong ringan. Namun Kapolres menegaskan, baik pelanggaran ringan ataupun berat, kasus ini tetap akan diproses hukum. Ditemukan adanya penyalahgunaan senjata api? Ada, sudah ada. Ini sekarang lagi diproses. Ada berapa kota, Pak? Untuk sementara ada 2 orang. Yang berat 1. Apa saja ini Pak yang dilakukannya? Ya ada penodongan senjata ke masyarakat yang tidak pantas. Itu kan nggak boleh. Nggak boleh. Kita menodongkan senjata ke orang yang tidak pantas itu nggak boleh. Kecuali penjahat. Karena sebuah ancaman terhadap nyawa seseorang, kita bisa menggunakan kemampuan kita, peralatan kita untuk melindungi masyarakat itu demi selamatnya nyawa orang itu sendiri. Itu namanya overmark. Nanti tiba-tiba di dalam pelaksanaan ancaman dengan kita lakukan seperti itu, dia melawan, terpaksa kita lakukan tembakan. Tembakan mana? Kemana saja yang dianggap perlu. Siapa? Untuk 2 anggota Polres itu Pak, apakah terancam untuk disersi atau dipecat seperti itu Pak? Untuk saat ini kita lagi menggali permasalahan dari sisi pidana umum. Nanti kalau hukum pidana umum mengatakan ini berat untuk dipertahankan, ya terpaksa kita harus PTD. Kapolres meminta seluruh polisi yang memegang senjata api agar dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai prosedur yang ada. Menurut catatan kepolisian, saat ini ada 125 senjata api yang dipegang polisi di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan polisi mengikuti bakti sosial donor darah yang digelar di halaman Mapolres Mimika Selasa kemarin. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu rumah sakit yang saat ini kekurangan stok darah yang sangat dibutuhkan pasien. Donor darah massal tidak hanya untuk polisi, namun terbuka untuk umum. Kegiatan berlangsung hanya 1 hari dengan target 150 kantong darah. Namun karena untuk umum, diperkirakan jumlah kantong darah akan berlebih dan bisa disumbangkan untuk sejumlah rumah sakit. Dari Kepolisian Resor Mimika dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara menyelenggarakan bakti sosial berupa donor darah, di mana untuk pesertanya ini memang kita buka untuk umum. Kemudian bagi yang sudah hadir, kami dari Polres Mimika, kemudian dari TNI juga ada, kemudian dari masyarakat juga ada. 150. Akan tetapi kalau seandainya memang animunya lebih dari itu, tetap akan kita fasilitasi. Kegiatan yang sama juga dilangsungkan di Merauke. Ratusan polisi dan tentara beserta warga mendonorkan darah di Aula Polres Merauke. Kapolres Merauke mengatakan target darah 500 kantong dan akan disumbangkan ke PMI yang selama ini terus mengalami krisis darah di Merauke. Pak Kapolres, berapa target daripada donor darah kali ini? Mungkin 500. Ini kan belum datang semua karena ada jadwal yang tidak boleh bertumpukan. Tidak mungkin langsung serentak kan, nggak bisa. Harus berjalan dengan baik, jadi mungkin nanti ada yang siang lagi datang. Melibatkan pihak mana saja Pak? TNI, Polri, masyarakat, Ibu Bayangkari, Ibu Persib, juga klub motor, seniman, dan Basarnas. Wartawan saja yang saya belum lihat muncul, kecuali kameranya. Itu yang akan kita lakukan, dan 1 Juli nanti kita akan buat juga nikah massal. Saya akan berhubungan dengan pastor, pendeta, dan ustadz menyangkut
nikah masal itu, supaya kita bantu saudara-saudara kita yang di sini yang tidak sempat nikah tapi sembunyi-sembunyi. Itu yang di seputaran kota atau di kampung, Pak? Di kota. Kalau yang kampung mau mendaftarkan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Selain donor darah, HUT Bayangkara tahun ini juga difokuskan kepada pelayanan warga, seperti sunatan dan pernikahan massal. Igobat Momolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.